Shalom adik-adik KKR. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa sehat kan ya? Betul sekali. Nah Kak Kesya, Iya, hari Kak ini Wana. kan hari Minggunya agak spesial kan Kak? Kenapa spesial Kak Wan? Karena hari Jumat kemarin kita juga kebaktian Kak. Oh iya, Jumat Agung kan Kak? Betul, jadi hari ini kita peringati apa Kak? Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus yang Yang biasa kita- disebut dengan Paskah. Nah biasanya kan Kak, kalau Paskah itu kita subuh-subuh udah dibangunin. Terus kita diantar mama bapak kita ke lapangan biasanya kan Kak? Iya, Tapi kalau hari ini kayaknya ada yang beda kan Kak? beda lah Kak, pasti beda tahun Betul. ini ya kan? Karena apa Kak? Ya karena corona. Iya karena corona. Jadi agak berbeda Paskah kita hari ini. Kalau biasanya Paskah pagi-pagi subuh-subuh kita udah kebaktian kan Kak? Iya. Udah nyanyi di tengah lapangan. Terus di masih malam-malam kayak gitu udah bakar topi dosa kan Kak? Masih Iya, kami ingat? Masih. Biasanya kita cari telur juga Kak. Tapi hari ini berbeda. Spesial. Telurnya gimana Kak? Telurnya diantar sama guru-guru KKR tadi kan, tadi pagi udah dari jam 6, jam 7 guru-gurunya udah ngantar telur ke rumah kita masing-masing. Betul. Coba mana telurnya? Coba Angkat dulu telurnya semua. Telur kita Siapa yang nggak udah dapat ada. telurnya? Ada yang udah dimakan kayaknya ini Kak. Ada pasti Udah udah dimakan. sarapan kan Gak Kak? apa-apa ya Kak, semoga sukacita semua. Nah Kak Kesya, kalau Paskah itu biasanya kita kemenangan kan Kak? Iya Kak. Karena Tuhan Yesus kita udah bangkit, jadi kita udah menang semua. Kamu tahu ada lagu tentang ku menang Kak? Yang kayak mana itu Kak? Yang lagunya ku menang Oh, bersama Yesus tahu, Tuhan. tahu, Kak. Tahu ya? Adik-adik di rumah tahu? Pasti tahu. Pasti tahu. Jadi kita angkat lagu pujian kita, ku menang, ku menang. Ayo kita tepuk tangan semua ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati kita dulu, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan yang baik, karena pada minggu hari ini kami dapat merasakan kasih sukacita Tuhan yang luar biasa. Dan pada hari ini juga kami memperingati Hari Kebangkitan Tuhan, kiranya ibadah online kami pada hari ini dapat kusyuk dan dapat kami terima firman-Mu dengan baik pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita ajak adik-adik kita semua berdiri Kak. Ayo Ayo, adik-adik adik-adik semua semua kita bangkit bangkit berdiri. Udah berdiri semua, kita mau angkat lagu pujian kita Bangkit. Semua tepuk tangan ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat.
lagi, sama-sama kita nyatakan bangkit serukan nama Yesus. Ayo lebih semangat lagi puji nama Tuhan ya. Ayo tepuk tangan semua. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kak Kesya, dulu kan pas Tuhan Yesus bangkit, ternyata mama Tuhan Yesus, Ibu Maria itu datang ke kuburan Tuhan Yesus, Kak. Oh, ngapain Kak? Ngelihat Tuhan Yesus, sebenarnya dia mau ziarah. Cuman kan pas dia udah sampai di depan makamnya Tuhan Yesus, dilihatnya, kok udah bergeser batu besar penutup kuburan itu, katanya. Pas dilihatnya masuk ke dalam, udah kosong kuburannya, Kak. Oh, kemana Tuhan Yesus kira-kira Kak? Udah bangkit, Kak. Oh, Ada lagunya ini, Kak. kayak mana lagunya Kak? Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Kamu tahu? Tahu Kak? Tahu kan? Kita nyanyikan lagu ini ya. Oke. Mari kita angkat lagu pujian kita. Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Kita tepuk tangan untuk puji nama Tuhan ya. Maria Magdalena. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Dia bangkit membuktikan Yesus hidup. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Dia bangkit membuktikan Yesus hidup. Nah Kak Wana, tadi kayaknya adik-adik ini kita suruh berdiri kan Kak? Iya, Kak. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kamu tahu Kak Wana, Kenapa, Kak? di dalam nama Tuhan Yesus itu sebenarnya ada kemenangan Kak. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus pasti menang. Betul. Dan iblis akan Dikalahkan. dikalahkan. Kayak lagu kita ini Kak, kita bernyanyi dalam nama Yesus. Ya, mana tepuk tangannya adik-adik? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus,
tadi kita udah angkat lagu pujian kita sama Tuhan kan Kak. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita sama-sama bernyanyi dulu untuk menyambut kedatangannya Tuhan ya. Nah, untuk mempersiapkan hati kita mau angkat lagu pujian kita Sejauh Timur dari Barat. Ambil sikapnya yang paling tenang, lipat tangan, boleh tutup matanya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Shalom adik-adik. Ya, bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Di hari ini Bapa, di hari Minggu ini bukan seperti minggu-minggu biasanya Tuhan. Di hari ini kami bersama-sama merayakan sukacita hari Paskah. Hari di mana Yesus sudah bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, dan kami pun menang. Tuhan, terima kasih, biar kiranya melalui firman ini kami dikuatkan, kami dimenangkan, dan kami bersyukur. Bapa yang baik, kiranya menjaga setiap anak-anak, anak KAKR dimanapun berada, agar dapat menikmati ibadah ini dengan penuh sukacita. Ini doa kami Tuhan, pakai dan berkatilah anak Tuhan, guru sekolah minggu kami, yang menyampaikan firman hari ini, kiranya apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada seluruh anak KKR dapat disampaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah siap dengan ibadah kita hari ini? Biasanya kalau kita kebaktian hari Minggu, apa yang perlu dipersiapkan? Iya, benar. Kita harus membawa atau mempersiapkan Alkitab. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, kalau sudah mari sama-sama kita baca
Ayat kita khusus hari ini yaitu Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ayo dicari. Itu ada di Perjanjian Lama ya. Salah, di Perjanjian Baru. Iya, Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu kan? Ya, kakak pandu dari sini. Kalian ikut ya membacanya di tempatnya masing-masing. Kita baca Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Wow, luar biasa ya dari bacaan kita ini. Oke adik-adik, shalom semuanya. Menarik sekali ya bacaan kita di minggu ini. Nah, adakah yang tahu hari ini kita merayakan hari apa? Karena minggu ini berbeda dari minggu-minggu yang lainnya, yang sebelumnya. Ayo. Iya, benar sekali adik-adik. Kita merayakan hari Paskah. Kakak mau tanya, siapa yang tahu artinya Paskah? Ayo, silakan dijawab di rumah, saling mengoreksi, saling memberitahu. Ya, bagus. Semuanya sudah tahu ya artinya Paskah? Kalau belum tidak apa-apa. Sepanjang firman disampaikan hari ini, kita akan belajar lagi tentang Paskah. Ya, mari kita ucapkan bersama-sama. Paskah itu artinya kebangkitan Yesus. Ya, kebangkitan Yesus. Kita bersuka cita karena Yesus kita hebat dan luar biasa karena sudah mengalahkan kematian. Ingat kan di kegiatan kita yang biasa kita lakukan ibadah di hari Jumat Agung, ya. Di situ kita bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, di hari Paskah kita memperingati hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus. Nah, adik-adik, setelah Yesus mati, setelah kematian Yesus di kayu salib, mayat Yesus itu dikuburkan. Pada hari Minggu setelah hari Sabat, ada 3 orang perempuan pengikut Yesus. Ayo coba cari di Alkitab. Ketiga perempuan itu siapa namanya? Ada yang tahu? Itu ada di ayat ke-10. Ayo siapa? Iya, benar sekali. 1, Maria dari Magdala. Yang kedua siapa?
Yohana, bagus. Dan yang ketiga yang disebutkan namanya adalah Maria ibu Yakobus. Mereka pergi ke kuburan Yesus sambil membawa rempah-rempah, ya karena seperti tradisi atau budayanya orang Yahudi seperti itu, pergi ke kuburan membawa rempah-rempah. Tapi adik-adik, sesampainya mereka di kuburan Yesus, mereka terkejut karena batu yang besar, yang berat itu sudah berguling, sudah terbuka. Dan mereka mendapati di dalam kuburan itu kosong adik-adik. Nah pada saat mereka kebingungan, termangu-mangu, tiba-tiba datang malaikat Tuhan. Nah mereka terkejut juga ketika tiba-tiba datang malaikat Tuhan. Tapi melalui malaikat Tuhan inilah akhirnya mereka diingatkan kembali. Sama ketika Yesus ada di antara murid-muridnya, kalau di Alkitab ini, di ayat ke-6 dikatakan, Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya di Galilea bahwa dia akan disalibkan dan dia juga akan bangkit, ya, akan menang melawan kematian. Nah, karena mereka sangat bersuka cita mendengarkan kabar yang disampaikan malaikat ini, mereka bergegas pulang dan menjumpai ke-11 murid Tuhan Yesus. Ya, kenapa 11? Kan murid Tuhan Yesus 12. Iya loh adik-adik, satu murid Tuhan Yesus itu yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Siapa? Yudas, ya. Oke, nah 11 murid Tuhan Yesus itu begitu mendengarkan kabar itu, tapi adik-adik tidak hanya ke-11 murid Tuhan Yesus, ada pengikut-pengikut Yesus lainnya yang berkumpul bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Mereka sama-sama tidak percaya dan menganggap apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan tadi, ya, yang disampaikan mereka itu omong kosong. Tapi ada satu orang murid Tuhan Yesus ini yang bergegas pergi. Adik-adik tadi sudah baca di Alkitab. Ayo coba, ada yang tahu siapa nama seorang murid Tuhan Yesus ini yang bergegas pergi? Itu loh yang pada saat pagi-pagi sekali sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia ada menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Siapa? Iya benar, Petrus. Nah Petrus akhirnya pergi berlari menuju kuburan Yesus. Ternyata setelah sampai di kuburan Tuhan Yesus, dia mendapati kuburan itu kosong. Yang ada hanya kain kapan saja. Nah adik-adik, dari cerita yang disampaikan melalui ayat Alkitab ini, kisah yang terjadi di antara murid-murid Tuhan Yesus dan perempuan-perempuan pengikut Yesus ini membuktikan ya adik-adik bahwa Yesus telah bangkit ya. Yesus telah bangkit. Apakah adik-adik percaya? Ayo, apa kalian percaya Yesus itu bangkit? Ya, kita harus percaya Yesus sudah bangkit. Kubur Yesus yang sudah kosong menjadi tanda bahwa Yesus telah bangkit. Nah, Yesus sudah bangkit dan mengalahkan kematian. Ya, Yesus telah bangkit dan telah menang melawan siapa? Ayo, rajanya dosa yang senang melihat anak-anak KKR berdosa. Itu siapa? Iblis, benar. Yesus sudah bangkit mengalahkan iblis. Kebangkitan Yesus membuat iblis tidak berdaya karena menunjukkan Yesus menang dan dosa iblis sudah dikalahkan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga telah menang bersama Yesus. Nah, kita menang melawan dosa. Apakah adik-adik juga mau menjadi pemenang bersama Yesus? Ayo, mau menjadi pemenang bersama Yesus? Ya kalau kita mau jadi pemenang seperti Yesus, adik-adik, terlebih dahulu kita harus percaya pada Yesus itu. Ya bagaimana kita menang kalau kita tidak percaya pada Yesus? Kan yang menang melawan kematian, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa itu Yesus. Nah kalau Yesus tidak ada di dalam kita, bagaimana kita bisa menang? Oleh sebab itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah
kita terlebih dahulu harus percaya pada Yesus. Percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya atas dosa-dosa kita yang telah dibuktikannya melalui kematiannya di kayu salib dan kuasa kebangkitannya seperti yang disampaikan pada ayat yang kita baca hari ini. Nah, kalau sudah ada Yesus di dalam hidup kita, ya, di dalam hati kita, berarti kita juga harus menang melawan apa? Ayo, kalau Yesus sudah menang, melawan dosa, mengalahkan iblis, dan Yesus itu ada di hidup kita, di hati kita. Nah, sebagai anak-anaknya yang percaya sama Tuhan Yesus, kita juga harus menang melawan apa? Iya benar, melawan dosa. Dosa seperti apa yang harus kita kalahkan? Ayo coba diingat-ingat. Selama belajar di rumah, selama daring, ayo apa yang harus dikalahkan? Benar, rasa malas. Oke, apalagi? Pemarah. Iya, terus bosan. Ada yang suka bosan, terus akhirnya karena bosan, malas, jadi suka marah. Iya, apalagi? Pelit juga harus dikalahkan, egois, dan masih banyak lagi dosa-dosa yang harus kita kalahkan, ya. Nah, kebangkitan Yesus adalah kehidupan yang baru bagi kita yang percaya kepadanya. Dengan menerima kebangkitannya, berarti kita telah menerima kehidupan yang baru dengan meninggalkan kehidupan yang lama. Nah, adik-adik, kalau kita sudah percaya sama Yesus, kita menjadi manusia yang baru. Nah, manusia baru itu manusia yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, manusia yang sudah meninggalkan sifat-sifat lamanya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tunjukkan gambar. Coba silahkan kalian perhatikan gambar ini. Yuk, lihat gambar ini. Ini gambar apa? Ayo ada yang tahu? Wah, ada yang langsung jawab. Kepompong. Iya benar sekali. Ini adalah gambar kepompong adik-adik. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah gambar kepompong ini menarik untuk dilihat? Coba perhatikan, kerutannya. Mungkin bentuk kepompong yang lain juga ada ya. Ada yang warnanya hitam, ada yang kecoklat-coklatan, ada yang seperti ini. Tapi dari setiap kepompong yang kita lihat, tidak ada yang bentuknya cantik, indah, mulus, licin ya. Enggak, bahkan kita merasa jijik melihatnya. Tapi tahukah adik-adik, dari kepompong yang kita rasa menjijikkan ini, akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik nih. Mari kita perhatikan lagi gambar berikut ini. Bagaimana kepompong itu akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik, yang indah. Luar biasa ya, dari yang menjijikkan, jelek, berubah menjadi yang cantik dan indah. Yang kita kalau melihatnya senang sekali ya. Walaupun ada yang mungkin geli dan takut melihat kupu-kupu, tapi kalau dari kejauhan mungkin bisa dilihat kupu-kupu itu cantik dan indah. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita masih di dalam dosa, kita itu sama seperti kepompong, tampaknya jelek dan menjijikkan. Tapi ketika kita menerima kebangkitan Yesus, maka kita akan menerima hidup yang baru seperti kupu-kupu, ya, yang jadi cantik, ya, yang terlihat warnanya menarik. Nah, orang yang sudah menerima Yesus, sudah percaya dengan kebangkitan Yesus, dia akan menjadi anak-anak yang cantik hatinya. Tingkah lakunya, tutur katanya juga sopan, ramah, ya, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, kakak juga mau tunjukkan gambar ini yang biasanya kalian paling senangi pada saat kita melakukan kegiatan Paskah bersama. Ada yang tahu gambar apa? Iya benar, setiap Paskah pasti adik-adik kegiatan yang paling seru itu adalah mencari telur ya. Berlomba-lomba mencari telur. Ya coba diingat-ingat. Paskah kita 2 tahun yang lalu, sudah lama ya. Di tahun 2018 terakhir kita Paskah. Karena mulai tahun 2019 ya. Di tahun 2020 tahun lalu kita juga di situ awal-awalnya mengalami
pandemi corona, jadi kita tidak bisa melakukan kegiatan bersama-sama. Ya nggak jadi cari telur Paskah, tapi tidak apa-apa, kakak ingatkan kembali. Nah adik-adik, kenapa kita harus mencari telur Paskah pada saat Paskah? Telur itu ada artinya loh. Coba kalian perhatikan telur itu. Bayangkan ayam yang berada di dalam cangkang telur yang dia belum keluar, itu dia akan merasa gelap, ya, merasa pengap di dalam seperti itu ya. Nah, begitulah kondisinya ayam di dalam telur, tapi ketika telurnya menetas, ayamnya keluar dari telur. Perhatikan anak ayam adik-adik. Nah, atau gambar seperti ini, coba. Mereka happy loh, makanya begitu keluar dari cangkang telur, mereka langsung kia 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 bersorak-sorak, mereka senang gitu. Aku bebas, mama bebas. Seperti itu ya, senang dia, merasa menang. Dia bilang hore, akhirnya aku keluar dari cangkang telur yang membuat aku merasa sesak, membuat aku merasa pengap, gelap, seperti itu ya. Begitu juga adik-adik, kalau kita hidup di dalam Yesus, percaya di dalam Yesus, seperti anak ayam tadi, akhirnya merasa bebas dan bersuka cita menerima kehidupan yang baru. Itulah makna dari kebangkitan Yesus bagi kita, sehingga kita harus menjadi manusia yang baru. Bagaimana manusia baru itu adik-adik? Ayo coba, manusia baru itu, ya, manusia yang sudah dibebaskan itu seperti anak ayam tadi yang senang, kakak bilang, ya pasti mereka akan merasa bahagia dan sukacita. Nah, manusia baru itu adik-adik, walaupun belajar di rumah sekarang membosankan, lelah, suntuk, tidak jumpa teman-teman, manusia baru itu adalah manusia yang menang ketika bosan pun, ketika malas, ketika marah, suntuk, ketika tidak tahu berbuat apa-apa, dia bisa menang. Ya, dia bisa menang, mengalahkan kemalasannya, kebosanannya. Itu anak-anak yang bahagia, anak-anak yang bersuka cita karena sudah dibebaskan, sudah menjadi manusia baru. Ya, adik-adik, luar biasa sekali kan kalau kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah kita yang menang mengalahkan kematian dan dosa-dosa. Nah, selain kita tidak mau lagi berbuat dosa adik-adik, sebagai tanda bahwa kita sudah menang bersama Yesus, maka kita akan menunjukkan melalui talenta yang kita miliki. Ayo coba diingat-ingat, apa talenta kalian atau bakat atau hobi kalian yang senang sekali saat melakukannya. Yo, yang positif ya, yang benar ya. Coba, mungkin yang selama ini kalian kerjakan itu rasanya senang, tenang, nyaman, happy ya gitu ya. Gembira sekali, bersemangat sekali mengerjakannya. Ayo. Nah, kalian juga bisa rasakan ya atau lihat apa yang menyenangkan atau yang kalian minati. Mungkin saja di antara kalian ada yang berminat atau punya bakat bernyanyi, bermusik, senang belajar. Ya loh, senang belajar itu juga bakat, karena ada yang senang matematika, ada yang senang bahasa Indonesia, atau ada yang senang puisi, ada yang senang olahraga, dan masih banyak lagi. Semua itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan ya adik-adik. Begitulah cara kita bersyukur. Cara kita bersyukur satu lagi, nih kan kita baru saja UTS ya, ujian tengah semester kan. Nah gimana, sudah kasih yang terbaik? Kalau belajar di rumah sudah kasih yang terbaik belum? Ya, sebagai ucapan syukur kita, belajar yang sungguh-sungguh, itu juga adalah rasa terima kasih sama Tuhan sebagai anak-anak yang sudah dimenangkan. Nah, adik-adik begitu ya. Sebelum kakak tutup di dalam doa, mari kita membuat yel-yel. Oke, siap-siap ya. Semuanya coba bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Kalau sudah menang, jadi tidak ada lagi yang malas-malas ya waktu kakak arahkan tuh bangkit berdiri. Oke, sudah berdiri semuanya? Baik. Dari sini kakak akan menyapa kalian, mengucapkan selamat hari Paskah. Nanti kalian jawab, Yesus bangkit, dosa dikalahkan, kita menang. Oke, sekali lagi ya, kita praktekkan dulu. Waktu kakak mengucapkan selamat hari Paskah, kalian menjawab dengan Yesus bangkit, dosa dikalahkan, kita menang. Oke, sudah siap? Ya, mari siap. Selamat hari Paskah. Yesus bangkit,
dosa dikalahkan, kita menang. Oke, bagus sekali. Kakak yakin semuanya penuh semangat karena itulah anak-anak yang dimenangkan. Oke. Nah, sekarang kita tutup di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di hari Paskah ini. Meskipun Paskah ini kami lakukan di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, kebahagiaan, sukacita dalam merayakannya tetap dapat kami rasakan Tuhan. Menusuk ke dalam hati kami dan semua anak-anak tetap merasakan damai dan juga berkat yang luar biasa. Bapa yang baik, barusan kami sudah mendengarkan firman. Inilah Bapa firman yang boleh disampaikan oleh pelayan KAKR. Kiranya Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang membentuk anak-anak ini, anak KAKR mulai dari kelas balita, kecil, tanggung sampai dengan remaja. Kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh, anak-anak yang mencintai kebenaran, anak-anak yang dapat mengalahkan kemalasan, kebohongan, sikap-sikap dengki Bapa. Mereka boleh menjadi pemenang dengan berjuang di dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahannya. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah kita resapi di dalam hati kita masing-masing. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, Ku diberi Allah. Gerak tari dan pujian, tangannya bekerja mewarnai hatiku, melantunkan kasih di dalamku. Pandanglah padanya, beri yang terbaik, jangan lihat hasil, lakukan saja. Pandanglah padanya, beri yang terbaik, jangan lihat hasil, lakukan saja. Kita akan mengucap syukur atas persembahan yang sudah kita berikan dengan berdoa untuk persembahan kita dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih tetap memberikan sukacita, memberikan berkat-berkat, baik bagi orang tua kami di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatan kami, dan juga di dalam segala hal di kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini menjadi berkat yang luar biasa, terkhusus dalam pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Kiranya Bapa, semangat kami untuk menjadi anak-anak Tuhan boleh juga menjadi persembahan yang hidup Bapa, dan kami juga rindu agar setiap anak-anak bertumbuh menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi yang taat baik bagi orang tua, bagi guru, dan juga taat kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kiranya orang tua dari setiap anak-anak KAKR maupun semua kami Bapa, guru-guru, pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan mengerjakan tugas pelayanan ini, boleh juga merasakan sukacita mengerjakan pelayanan ini sebagai ucapan syukur kami, sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi bangsa kami di tengah kondisi yang sulit, di masa-masa sulit ini, biarlah Bapa bangsa kami boleh memperoleh kemenangan. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk baru-baru ini kami mendengar saudara seiman kami, saudara-saudara yang menyembah bersama menyembah Kristus, yang gerejanya di minggu lalu Tuhan, kami mendapati kabar ada bom yang meledak.
Tuhan, kami minta Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap yang berduka. Tuhan yang memberi kelegaan, damai sejahtera bagi setiap hati-hati yang ketakutan. Tuhan juga yang menenangkan jiwa kami, sebab kami dapat beribadah dengan tenang, dengan damai, hanya di dalam lindungan Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Tuhan juga yang memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi beserta dengan kabinetnya, sampai dengan Bapak ke daerah-daerah. Tuhan yang memberkati agar semuanya Bapak bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak yang baik dalam proses juga penyebaran vaksin Tuhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia boleh kiranya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak KAKR yang berjuang di rumah masing-masing dalam belajar. Tuhan berkati agar hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran boleh mereka miliki Bapa. Bapa kami juga berdoa untuk setiap teman, keluarga, orang tua, saudara yang tengah sakit pada saat ini atau yang sedang berduka cita Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri penghiburan. Bapa yang baik, kami juga berdoa agar setiap orang tua, guru-guru kami, pelayan-pelayan KKR yang tengah bekerja, yang tengah berjuang, Tuhan memberkati agar Tuhan semuanya menghasilkan berbuah manis dan Tuhan limpahkan juga rezeki, berkat-berkat yang luar biasa. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk berkat Paskah di minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Untuk menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, kita mau angkat lagu pujian kita satu lagi, Laskar Kristus. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Mari kita puji nama Tuhan dengan semangat ya. Pasukan berkuda, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap-siap ya. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita mengambil sikap berdoa. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Sekarang kita mau angkat lagu yel-yel kita. Semuanya pasti masih ingat ya. Kita bernyanyi apa kawana? Happy cuci tangan. Yuk sama-sama berdiri dan buat gerakannya ya. Yang semangat ya.
Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Paskah. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di